Kandaikan kepadamu dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka berdoa kepada Yesus dan ada orang Islam yang mengaminkan, berarti seolah-olah orang Islam membenarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Islam, Kristen ditaruh di dalam satu wadah terus diulek gitu. Toleransi itu di sini dan orang-orang Al-Zaitun ini melampaui batasnya. Ini saya berbicara akidah ya teman-teman. Jadi bagi kalian subscriber saya yang non-muslim, mohon jangan baper ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah video azan yang tidak lazim kemarin saya bahas, ternyata banyak sekali penyimpangan yang dilakukan, banyak sekali memang yang dilakukan oleh Al-Zaitun ini. Ya, saya masih tetap di dalam pembahasan Al-Zaitun karena ketika saya melihat suatu ketidakwajaran, maka pasti di situ banyak sekali ketidakwajaran dan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Contohnya, di video ini sekarang saya ingin mereaction satu video di mana mereka membagikan ketika masjid itu dibangun, mereka mengundang orang-orang non-muslim untuk berdoa di dalamnya. Oke, coba kita langsung reaction dulu seperti apa videonya, teman-teman. Aduh. Ini dalam semua programnya, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan. Kuasa Tuhan turun menyertai di dalam setiap program yang ada. Bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik Indonesia bahkan dunia. Kami rindu supaya Tuhan dipermuliakan dan semua apa yang sudah dicanangkan kami rindukan Tuhan supaya menjadi sesuatu hal yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Bekerjasama dan tempat ini bekerjasama dan semua lembaga dan bahkan kami khususnya dari kalangan ya umat Kristen. Dan semua dan khususnya hari ini lewat karena kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa semua apa yang kami sudah dengarkan supaya ini semua menjadi lebih nyata lagi di dalam hari-hari yang ke depan. Tuhan kami bawa dalam doa supaya Tuhanlah yang berperan, Tuhan yang terus menyertai dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan keterangan. Amin, mengaminkan ya. Sudah direncanakan dan sampai pada terlaksananya apa yang sudah dikerjakan. Jadi yang memimpin doa orang Kristen, yang mengaminkan orang Muslim mungkin. Begitu. Hebat. Hebat. Seolah-olah mereka tidak yakin dengan Tuhannya sendiri. Ya. Seolah-olah orang Islam butuh bantuan doa dari orang Kristen. Di mana orang Kristen berdoa kepada Yesus dan orang Islam mengaminkan. Orang Islam mengaminkan orang Kristen yang berdoa kepada Yesus. Ini saya berbicara akidah ya teman-teman. Jadi bagi kalian subscriber saya yang non-muslim, mohon jangan baper ya, karena saya di sini berbicara tentang akidah, keyakinan yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan dilindungi oleh undang-undang juga. Baik, kembali lagi kepada pembahasan bahwa ketika ada orang non-muslim, mereka berdoa kepada Yesus dan ada orang Islam yang mengaminkan, berarti seolah-olah orang Islam membenarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Seolah-olah mengaminkan. Dan apalagi memang mereka toleransi kebablasan, mencampur adukkan akidah. Seperti sholat Idul Fitri mengundang orang Kristen. Kenapa harus mengundang? Gak perlu. Kalau memang mau diundang, jangan masukkan kepada barisan sholat. Taruh di tempat yang lain. Baru setelah selesai sholat, halal bihalal, bertemu, salaman, tidak apa-apa. Jangan sampai memasukkan orang Kristen berdoa bersama-sama. Karena apa? Sholat terdiri dari antara doa dan gerakan. Berarti mereka ketika ngundang orang non-muslim duduk di situ, mereka juga akan berdoa dengan gerakan juga. Sama-sama beribadah, tetapi Tuhannya berbeda. Ini yang dipermasalahkan. Ini yang saya bahas. Terkhusus juga dengan doa ini. Di dalam masjid yang memimpin doa adalah orang Kristen dan yang mengaminkan orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah contoh yang tidak dibenarkan di dalam sistem akidah kita. Gak boleh teman-teman. Gak boleh memberi kesan kepada orang lain seolah-olah agama mereka itu benar, maka ini juga salah. Kenapa? Inna dina 'indallahil Islam. Ini adalah dalil yang paling populer di tengah umat Islam dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, dengan sistem toleransi kita jangan pakai itu inna dina 'indallahil Islam. Sama, agamanya sama-sama benar. Boleh teman-teman. Ya, boleh. Orang Islam menganggap agamanya paling benar itu adalah hak dan dilindungi oleh undang-undang. Orang Kristen juga memilih hak dilindungi juga dengan undang-undang bahwa agama mereka paling benar. Tetapi ada garis yang tidak boleh dilewati, yaitu garis akidah, garis keyakinan. Bahwa keyakinan mereka harus diyakini dengan kelompok mereka sendiri dan keyakinan kita, Islam, juga diyakini dengan orang-orang kita sendiri. Tidak boleh saling mengajak, menuntut untuk mempercayai keyakinan kita kepada orang lain. Begitu.
Mereka berdoa kepada Yesus dan kita mengaminkan. Seolah-olah orang-orang Islam ini memberikan kesan kepada mereka bahwa Yesus memang Tuhan. Begitu kan? Oke, coba lanjut lagi. Beberapa tahun yang lalu dan saat ini kami boleh melihat bahkan kami di tempat ini di masjid yang sudah berdiri 7 lantai. Kami percaya ini semua hanya karena karya Tuhan. Iya. Kami berdoa supaya Tuhan terus sertai, Tuhan terus bawa, Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan tentunya Engkau lah Allah yang sudah mendengarkan doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa condongkan telingamu terhadap seruan kami, dan Engkau ulurkan tangan menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, selamat dunia. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Syekh, dan kami berdoa untuk kesehatan Syekh di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat. Kami doakan supaya terus sehat bersama dengan keluarga, tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami perintahkan malaikat Tuhan berkemah kami katanya. Keluar masuknya. Kami perintahkan malaikat Tuhan. Jadi manusia memerintah malaikat. Kami memerintahkan malaikat Tuhan katanya. Ya Allah, malaikat tidak bisa diperintah manusia. Ya, kalau di Islam, malaikat tidak bisa diperintah manusia, tetapi Allah yang memerintah malaikat bersujud kepada manusia, yaitu Nabi Adam dulu. Oke, kembali lagi kepada pembahasan. Mereka membahas tentang Tuhan mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, tidak perlu diselesaikan karena saya sudah tahu isinya. Berisi doa-doa. Ya, mereka berdoa kepada Yesus, mereka meminta keberkahan kepada Yesus untuk dilancarkannya pembangunan masjid. Dan di situ, teman-teman, bukan cuma orang non-muslim, ada orang muslimnya juga yang ikut beraminkan seraya mengangkat tangan seperti ini. Ini adalah sistem akidah yang dicampur adukkan, ya. Islam, Kristen ditaruh dalam gelas terus diulek. Islam dan Kristen ditaruh di dalam satu wadah, terus diulek gitu. Akidahnya sama. Ingat, kita itu dilarang di dalam mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Toleransi yang paling tepat, toleransi yang paling benar, toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu adalah dengan cara kita menghormati mereka beribadah, memberikan tempat mereka untuk beribadah. Dan kita tidak boleh mencampur adukkan antara satu ibadah dengan ibadah orang lain atau agama lain, karena Tuhannya berbeda. Bahkan Rasulullah pun ketika diminta untuk bergantian untuk menyembah Tuhan orang-orang kafir, Rasulullah tidak mau. Meskipun dijanjikan Rasulullah sehari beribadah di agama orang kafir, maka seterusnya orang kafir ini akan beribadah di dalam agama Islam. Tapi Rasulullah menolak. Dan ini umat Islamnya bukan bergantian beribadah, tetapi beribadah bersama-sama di satu tempat. Salat Idul Fitri, undang orang Kristen duduk di situ. Dan ini juga berdoa dengan orang Kristen, begitu. Ini bukan toleransi. Ini bukan toleransi, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini adalah pemikiran liberal. Ini adalah pemikiran yang melampaui batas, ya. Toleransi itu di sini, dan orang-orang Al-Zaitun ini melampaui batasnya. Sudah diajarkan bertoleransi, tapi mereka ini melampaui batas. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Orang tidak senang melihat orang-orang yang mencampur adukan antara akidahnya. Oh, Masya Allah, ya Allah. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Saya kalau dilanjutkan ngomong ini tambah sakit hati ya. Karena apa? Akidah tidak sepantasnya untuk dicampur adukkan. Tetapi kalau teman-teman ada pandangan yang berbeda, coba komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian semua mengenai fenomena ini? Fenomena Al-Zaitun yang tidak lazim ini, semuanya tidak lazim kalau menurut saya. Jadi, kita sebagai orang Islam harus paham dengan akidah kita, harus paham dengan bagaimana cara kita bertindak di tengah-tengah perbedaan ini. Bukan untuk mencampur adukan dan melampaui garis toleransi yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya Heri Pras. Apabila di video ini ada yang salah atau keliru, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.